Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat zuhur yang saya hormati, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berjamaah melaksanakan sholat zuhur. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin jamaah sidang salat zuhur rahimakumullah, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kesehatan, lebih-lebih kita berjumpa dengan tahun baru, yaitu bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal baik kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr telah berpesan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengawasi terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melalui ayat tersebut hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menyambut tahun baru ini, marilah kita perhatikan ayat Allah tersebut. Dalam ayat tersebut pertama Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah mari kita bermuhasabah diri, kita perhatikan apa yang telah kita lakukan 1 tahun yang telah lalu. Apakah amal kita baik sesuai dengan tuntunan Allah, ataukah sebaliknya, atau bahkan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak mau bermuhasabah, mengoreksi diri, berintrospeksi, mustahil kita akan ada perubahan pada diri kita. Maka setelah kita mengoreksi apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang telah lalu, maka harapannya hadirin, kita mau mengadakan perubahan sebagaimana firman Allah. Kalau sudah kita ketemukan mana yang baik amal kita yang benar, mana perbuatan salah melenceng kita, maka pesan Allah yang kedua di dalam ayat tersebut, wattaqullaha. Ayo bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Bagi yang selama ini barangkali kita berlumur dosa,
berlumur kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang telah berbuat baik, marilah kita pertahankan, kita tingkatkan, istiqomah tetap berbuat baik, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya di situ hadirin, wattaqullah. Kenapa kita yang dipanggil, orang-orang yang beriman yang dipanggil hadirin? Karena amal ibadah yang dilakukan seseorang akan diterima atau tidaknya di sisi Allah ini harus berdasarkan iman. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyadahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami Allah akan memberikan penghidupan yang baik. Baik hidup di dunia, lebih-lebih baik di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengoreksi diri, tentu kita ingin ada harapan perubahan. Kita bertambah baik. Yang sudah baik kita ingin meningkatkan amal soleh kita. Kita ingin istiqomah di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada amalan yang ringan yang apabila kita kerjakan hadirin, ini pahalanya sangat baik di sisi Allah dan akan menjadi harapan yang bisa kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya hadirin, harta benda dan anak-anak adalah perhiasan dunia, sedangkan amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik sebagai harapan. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, melalui surah Al-Kahfi ayat 46 tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa harta benda, anak yang kita miliki hadirin, itu adalah perhiasan dunia. Maka kita mengakui bahwa ketika kita mempunyai harta, kita mempunyai anak, harta dan anak kita ada di sisi kita, kita akan merasakan senang, kita akan merasakan bahagia. Karena harta dan anak-anak, sebagaimana firman Allah, memang Allah jadikan zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Namun hadirin, marilah jangan sampai harta benda, anak-anak kita yang Allah jadikan perhiasan untuk kita, kemudian kita lalai kepada yang memberikan perhiasan kepada kita, sehingga kita sibuk dengan harta, sibuk dengan anak-anak kita dan lain sebagainya, sementara kita lalai kepada Allah, kita tinggalkan Allah, kita abaikan perintah Allah, sehingga kita kemudian durhaka kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian. Tetapi hadirin, harta itu akan menjadi investasi buat kita sebagaimana ayat tersebut, wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Artinya hadirin, kita dituntun oleh Allah, kita dibimbing, diingatkan oleh Allah, marilah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia yang sudah Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, jabatan, kedudukan, anak-anak dan lain sebagainya. Hadirin, marilah kita jadikan jalan, jadikan sarana untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu ajrun azim. Karena itu semua di sisi Allah bisa menjadi pahala, ladang amal untuk diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka
di ayat selanjutnya, di ayat 46 tersebut, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dan amal soleh yang kekal di sisi Allah pahalanya lebih baik dan lebih baik menjadi harapan untuk kita. Apa itu? Di dalam tafsir Jalalain di sana disebutkan, ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan amal yang soleh yang kekal pahalanya baik di sisi Allah adalah lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka hadirin rahimakumullah, melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya pribadi dan hadirin dalam rangka untuk memperbanyak amal kebaikan kita di sisi Allah, dan kita harapkan pahala yang kita amalkan ini, yang kita kerjakan ini, pahalanya akan kekal di sisi Allah dan kelak akan bermanfaat untuk diri kita. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi khususan dan hadirin, marilah perbanyak baca tasbih subhanallah, perbanyak baca tahmid alhamdulillah, perbanyak baca takbir Allahu akbar, perbanyak baca kalimah tauhid la ilaha illallah. Saya yakin bacaan ini bisa diamalkan oleh siapapun, karena bacaan ini ringan tetapi manfaatnya luar biasa. Kemudian hadirin, di dalam tafsir Jalalain juga di situ disebutkan wazada ba'duhu. Maksudnya sebagian ulama menambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi selain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, termasuk menurut sebagian ulama adalah lafaz hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tentu ada kekurangan, ada kekhilafannya, mohon maaf. Itu hadir dari diri saya pribadi. Apabila ada yang baik, yang benar, ini adalah dari Allah. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 46, silakan diamalkan. Perbanyak baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, baca hauqalah, serta zikir-zikir yang lain hadirin, untuk senantiasa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sering kita selalu mengingat Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.